Shalom adik-adik, apa kabar nih? Langsung yakin pasti adik-adik kabarnya baik-baik aja ya. Puji Tuhan kalau gitu. Nah Losa, hari ini kita mau ke sekolah minggu Losa. Kita mau ikut sekolah minggu online. Iya Losa, benar sekali. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai sikap-sikap ibadah selama ibadah online ini. Apa aja itu Losa? Pertama, memuji Tuhan dengan semangat, gak loyo-loyo. Nah itu benar satu. Karena kita memuji itu kepada Allah, kita harus menyenangkan Allah, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Betul Lause. Nah, selain itu Lose, ada yang perlu diperhatikan lagi. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan Lose yang sedang memberitakan firman Tuhan. Tidak lagi mengganggu saudara kita, ya. Sungguh-sungguh. Betul Lause. Nggak cuman itu, selama ibadah harus ikutin dari awal sampai akhir, nggak cuman bener. awal doang, apalagi cuman tengah, apalagi cuman akhirnya. Oh iya benar Dari banget. awal sampai akhir penuh. Iya, Gitu, Lose. Lause. Nah selain itu, pada saat kita berdoa, kita juga harus bersungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan, ya, bukan untuk dilihat orang lain ya, tapi ingat Tuhan yang melihat. Ya. Oke. Nah, Lose, kita akan mempraktekkan sikap-sikap ibadah tadi. Nah, Betul, yaitu bernyanyi dengan semangat. oh ya Lause. benar Lose. Ya adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Sekolah Minggu Minggu. dengan gerakan. Oke. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. 祝人学校，祝人学校，祝人学校，semua儿童他家庭，亲爱天父同胞相亲，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美福地，儿童爱主教会复兴。我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Oke, adik-adik saatnya kita berdoa kepada Tuhan ya. Ayo adik-adik ambil sikap berdoa yang benar. Kita akan berbicara kepada Allah kita. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh ikut sekolah minggu pada pagi ini. Tuhan, kiranya kami dapat menghargai waktu ini untuk memuji, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian, bahkan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memimpin dari awal ibadah sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Lose, kok kayaknya seneng banget mukanya? Wah iya dong, nih Lause seneng banget nih lagi senyum nih. Karena Kenapa? tadi pagi Lause habis makan kue. Gak bagi-bagi nih Lose. Iya, kapan-kapan deh aku bagi. Tapi Lause, ada satu hal yang buat aku senang sekali. Apa tuh Lose? Pertama, aku baru menyadari lagi kalau Tuhan Yesus tuh sayang banget sama aku. Terus dia juga yang kasih kita semua damai sejahtera. Lause juga percaya Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Nah, Lause suka cita kan? Sukacita dong Lose. Nah, Lause juga percaya adik-adik semua juga bersukacita. Mari kita rayakan sukacita ini dengan bernyanyi lagu Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah
mari kita bersukaria hari ini. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta hidup, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, Lose, tahu nggak? Kalau kita mau bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Yesus, gimana caranya? Gimana loh? Nah, nih adik-adik, Lose, ada satu buah lagu yang mengingatkan kita ya, bahwa ketika kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, berdoa setiap hari, itu menolong kita untuk bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Wah, bener lah. Tahu nggak lagunya? Yang baca kitab suci, doa Bener, tiap Lose. hari. Ayo adik-adik semua kita nyanyi lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat, kita harus sungguh-sungguh persembahkan hati dan pikiranmu untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Udah siap? Yuk, sama-sama kita menyimak firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan adik-adik. kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan tetap setia mengikuti sekolah minggu kita. Lause, Nini setiap hari minggu tetap rajin ikut sekolah minggu. Nini juga suka dengerin cerita firman Tuhan. Wah, Nini nih pintar sekali. Rajin dan setia mengikuti sekolah minggu. Oh iya Lause, Nini ada sesuatu untuk Lause. Sebentar, Nini ambilkan ya. Kira-kira Nini mau kasih apa ya ke Lause? Lause, Nini ada bunga untuk Lause. Coba. Wah, bunganya sudah layu nih. Iya,
Tapi petik di luar waktu itu, ternyata sudah layu. nggak apa-apa Deni ya. Nini ini sudah metikin bunga buat Lause, tapi bunganya waktu Nini petik katanya masih segar, ini sudah layu. Ya, ya. Terima kasih deh Nini ya untuk bunganya. Sama-sama Lause. Oh ya, kemarin di rumah Nini juga ada banyak kue. Oh. Nini simpan untuk Lause. Wah, Bentar, Nini asik. ambilkan ya. Nah, asik banget loh. Lause mau dikasih kue sama Nini. Adik-adik di rumah juga banyak kue kan? Nah, tunggu ya. Nini pasti ambil kuenya buat Lause. Ini Lause kuenya. Asik, Lause dapat kue. Lause mau lihat dulu ya nih. Oke. Kelihatannya enak nih. Yummy. Lause mau buka dulu mau cicip boleh? Boleh. Wow. Tapi ini kuenya sudah rusak nih. Ya. Aduh, padahal kelihatannya bagus, tapi sudah nggak bisa dimakan nih. Maaf ya Lause. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting Nini sudah perhatian sama Lause. Lause senang sekali. Lah, Nini ini memang anak yang baik, ya. Oke deh. Yang penting Nini sudah berusaha melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Nini. Sama Lause. Adik-adik, ternyata barang-barang di sekitar kita tidak dapat bertahan lama. Bunga cepat layu dan mati. Kue cepat rusak dan baju kita juga bisa rusak. Hewan peliharaan kita bisa mati, manusia bisa meninggal. Tidak ada yang bertahan. Tetapi hari ini Lause akan menceritakan tentang sesuatu yang tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah berubah. Ayo kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami untuk dapat duduk dengan tenang dan Roh Kudus ajarlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong Lause yang akan mengajarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause ada beberapa gambar yang akan kita lihat. Kita akan bermain mengingat-ingat. Nah, adik-adik bisa memperhatikan gambar-gambar yang akan Lause tunjukkan. Dan adik-adik coba jawab pertanyaan dari Lause. Kita mulai ya. Gambar pertama. Di mana kita dapat menemukan bagaimana mengasihi Allah? Yang tahu? Coba jawab. Ya betul, firman Allah. Firman Allah ada di dalam Alkitab. Buku yang terindah yang Allah berikan untuk kita. Kita lanjut, gambar kedua. Siapa yang tidak menaati Allah dan membawa dosa ke dalam dunia? Ingat siapa? Adam. Nah, ketika dosa masuk ke dalam dunia, siapa yang Allah janjikan untuk diutus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka? Betul sekali, Tuhan Yesus. Gambar ketiga. Siapa yang tidak menghukum anak-anaknya ketika anak-anaknya tidak menaati firman Allah? Ya, Imam Eli. Lanjut, gambar keempat. Siapa yang percaya kepada Allah ketika ia diserang musuhnya Zerah? Adik-adik masih ingat siapa dia? Raja Asar. Nah, lanjut gambar selanjutnya. Apa yang Esra suka pelajari, taati dan ajarkan? Adik-adik masih ingat Esra suka mempelajari apa?
Ya, betul, hukum Allah. Gambar keenam, apa yang dinantikan oleh penulis-penulis Perjanjian Lama? Mereka menantikan, ya betul, menantikan kedatangan Kristus. Lanjut lagi ya, gambar selanjutnya adalah apa yang Maria dan Yusuf pelajari dari Yesus saat Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Adik-adik ingat cerita tentang Tuhan Yesus saat dia berumur 12 tahun? Dia ke bait Allah. Nah, apa yang dipelajari? Maria dan Yusuf belajar bahwa Yesus harus menaati Bapanya yang di surga. Sekarang gambar ke-8. Apa yang harus kita kenakan untuk berdiri teguh melawan iblis? Ya betul, firman Allah. Sekarang gambar ke-9. Apa yang Yesus katakan untuk dilakukan oleh gereja? Gereja harus menyebarkan dan mengajarkan firman Allah. Sekarang gambar ke-10. Siapa yang menjelaskan firman Allah kepada seseorang yang dari Ethiopia? Siapa nama orang ini? Filipus, betul. Sekarang gambar ke-11. Apa yang Allah gunakan untuk mempersiapkan umatnya untuk melayaninya? Allah menggunakan apa? Menggunakan firman-Nya. Sekarang gambar yang terakhir. Dapatkah adik-adik menyebutkan buah roh? Sekarang kita sebutkan sama-sama ya. Yaitu buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, adik-adik hebat semuanya, bisa mengingat semua firman Tuhan yang kita pelajari. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Ya, kita akan buka Alkitab kita di 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, kita telah mempelajari banyak hal yang indah tentang firman Allah. Tetapi hari ini kita akan menemukan 2 hal lagi tentang firman Allah. Yang pertama, seperti yang sudah kita baca tadi, adalah apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya selalu benar. Meskipun Alkitabnya kita ini bisa rusak, bisa robek, bisa lapuk, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah berarti setiap tulisan di dalam Alkitab ini berasal dari Allah. Ini adalah surat cinta Allah untuk kita. Nah, kita saat ini sering mengalami hal yang berubah-ubah. Seperti adik-adik waktu sekolah harus sekolah dari rumah. Jam pelajarannya juga sekarang sering berubah. Kita nggak boleh pergi jalan-jalan seperti dulu. Kita sering-sering cuci tangan. Kita kalau keluar rumah harus pakai masker. Kita nggak boleh kumpul-kumpul tempat orang ramai. Semua berubah. Tetapi adik-adik ingat, janji Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Janjinya untuk menjaga kita dalam pemeliharaannya. Janjinya untuk membawa kita ke surga untuk hidup bersamanya. Semua yang telah Allah katakan di dalam firman-Nya adalah benar dan untuk selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Nah, sekarang hal yang kedua,
kita dapat temukan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, maka kita tidak boleh hanya mendengarkan saja, tetapi kita harus melakukan apa yang firman Allah katakan. Allah ingin adik-adik semua memuliakan Dia dengan cara mengasihi dan mempercayai serta menaatinya. Tapi dari saat sekarang, adik-adik masih anak-anak sampai dewasa nanti, Allah ingin adik-adik memuliakan Dia di mana saja, baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, dan di dalam segala sesuatu yang adik-adik lakukan. Allah ingin adik-adik mengasihinya dan mengikutinya. Allah telah mengutus Roh Kudus menolong adik-adik untuk mendengarkan firman-Nya dan menyimpannya dalam hati kalian. Roh Kudus akan menolong kita untuk taat pada firman Allah, supaya kita menjadi pelaku firman. Ingatlah, jika kita mengasihi dan mempercayai Allah, maka kita akan mentaati firman-Nya. Karena firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya, tidak akan pernah hilang ataupun berubah. Ayo kita hafalkan Yakobus pasal 1 ayat 22 agar selalu kita ingat. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang surga, kami berterima kasih untuk firman Allah yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih atas firman, karena firman-Mu adalah kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Tolonglah kami agar kami selalu senang untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Roh Kudus, tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Terima kasih Lose untuk firman-Nya. Nah, Lose percaya adik-adik semua menikmati ya firman Tuhan. Hari ini kita dapat kesempatan yang luar biasa Lose. Luar biasa apa nih Lose? Kita dapat kesempatan untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Wah. Iya Lose. Kita bisa memberi persembahan, adik-adik semua bisa memberi persembahan lewat transfer rekening BCA atau dari QR code yang ada di layar ini. Ya, ada di layar kalian ya. Oke. Betul Nah, Lose. Kita akan meresponi firman Tuhan nih. Sebelumnya Lose mau tanya nih. Lose pernah lihat buku yang indah banget? Novel, Bukan. komik. Bukan. Ada satu buku indah sekali. Isinya ada surat cinta. Surat cinta. Iya, kebenaran, no bohong-bohong. Wah. Itu hanya ada di dalam satu buku dan itu semua luar biasa Lose. Buku apa itu Lose? Alkitab. Oh, Iya. Alkitab. Betul, isinya surat cinta dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan. Indah gak sih Lose? Indah Lose. Benar. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang
April kita akan mengadakan Paskah. Wah, tanggal 4 April, save the date. Dan Ya, deh, lewat apa ya Lause ya? lewat Zoom. Zoom. Kalau nggak bisa Iya. Zoom, Kalau nggak ada Zoom, berarti kita bisa YouTube ya, buka Oh. di YouTube. betul Lause. Jangan lupa lo ikut lo. Temanya apa nih, Lause? Temanya apa ya? Mengasihi dan mengampuni ya. Betul sekali. Ini Lause ada lagunya. Ada lagunya. Lagu ini mengingatkan kita untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita lebih lagi. Seperti Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia karena dia mengasihi kita dan dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Lalu semua ajak kalian bernyanyi lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Nah, adik-adik, sebentar lagi ibadah kita udah mau selesai. Betul sekali. Iya. Sebelum kita menutup ibadah ini, langsung mau mengajak kalian bernyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Iya, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memimpin dari awal sampai akhir. Betul sekali. Ya, oke. Ambil sikap berdoa ya adik-adik. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên Phú vô can sini, Thiên Phú vô can sini, 我们在天上的父亲，我深深感谢你。Amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dan kiranya firman-Mu yang tetap tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sekian ibadah kita hari ini. Ya, ingat ya, harus jaga kesehatan. Ya, Lose ya, tetap setia di dalam ibadah kita. Cuci tangan, pakai masker kalau keluar-keluar. Dan benar. sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dadah.